Saudara-saudaraku yang terkasih, ini adalah waktu-waktu yang tidak biasa. Banyak di antara Anda yang tetap di rumah. Anda tidak pergi ke gereja selama beberapa minggu. Dan kita tidak tahu berapa lama ini akan berlangsung. Bahkan dari statistik yang terakhir, jumlah kasus virus corona di Indonesia meningkat dengan sangat cepat dan juga menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta ke seluruh Pulau Jawa dan sekarang ke daerah lain ketika orang-orang pulang untuk liburan. Jadi virus corona akan terus menyebar dan gereja-gereja tidak akan bisa dibuka untuk orang-orang masuk. Tentu saja bagi Anda hal ini sangat menjengkelkan. Seluruh hidup Anda sejak Anda masih muda, Anda sudah pergi ke gereja, Anda beribadah kepada Tuhan. Itu merupakan bagian dari hidup Anda. Itu bagus. Itu sangat baik memiliki kebiasaan rohani. Anak-anak kita pergi ke gereja. Tiba-tiba sekarang kita tidak bisa pergi ke gereja dan kita kesusahan. Di banyak negara, ketika pemerintah harus memberhentikan orang-orang untuk berkumpul, mereka menolak pemerintah. Kenapa? Karena mereka berkata bahwa kita harus mentaati Tuhan. Tuhan ingin kami beribadah dan kami harus beribadah. Sehingga muncullah protes di berbagai negara. Karena dalam pikiran mereka, mereka harus beribadah kepada Tuhan di dalam gedung agama tertentu. Itu agama mereka. Dan bagi banyak dari kita, karena kita melihat bahwa setiap agama lain sama, mereka semua memiliki gedung yang khusus untuk beribadah. Jika Anda tidak bisa pergi ke sana, bagaimana Anda bisa beribadah? Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan mengerti kebutuhan kita pada masa sekarang. Bahkan Tuhan mengatakan kepada kita, kita bisa beribadah di mana saja, setiap saat. Anda berkata, benarkah? Banyak gereja yang tutup. Bagaimana kita beribadah? Jika saya tidak bisa pergi ke gereja, bagaimana saya beribadah? Apa maksud Anda di mana saja dan kapan saja? Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Saya mengangkat ayat di awal tadi untuk memberitahukan bahwa kita tidak akan pernah sendiri. Tetapi saya ingin Anda melihat sesuatu yang lain. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16, saya akan bacakan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ini seperti kamu tidak tahu, bagaimana bisa? Mari kita lihat ayat yang lain. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Buka Alkitab Anda beberapa halaman berikutnya dan Anda akan melihat hampir sama ayatnya. Tuhan mengulangi perkataannya bahkan lebih tegas. Dia mulai seperti ini. Apa? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Wow, sangat keras. Kamu tidak tahu. Kenapa? Kamu adalah bait suci Allah. Wow. Jika saya adalah bait suci Allah, maka kemana saya harus beribadah? Di mana? Di dalam gedung? Di dalam hati saya harus beribadah kepada Tuhan. Kita sebagai orang Kristen dapat beribadah kepada Tuhan di mana saja, karena kita adalah bait suci Allah, bukan gedungnya. Gedung itu adalah tempat yang baik, sangat nyaman. Kita semua dapat berkumpul. Pendeta ada di sana untuk mengajar kita semua. Kita bisa saling mendorong di sana, sangat baik. Kita hanya pergi sekali seminggu, tetapi Tuhan menginginkan kita untuk mengingat Dia setiap hari, setiap saat. Tuhan ingin kita menyembahnya setiap saat, bukan sekali seminggu. Dan selebihnya kita melupakan Tuhan. Bukan. Itu mengapa virus corona sangat bagus dalam hal mengingatkan kita. Anda tidak hanya beribadah kepada Tuhan dalam sebuah gedung. Anda beribadah di dalam hati Anda setiap hari. Setiap kali Anda makan, terima kasih Tuhan. Setiap kali Anda melihat cuaca yang baik, terima kasih Tuhan. Setiap saat Anda melihat
cuaca yang buruk. Tuhan, tolong lindungi saya dari hujan ini. Anda lihat setiap saat, Tuhan, 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 Tuhan ingin kita menyadari hal itu. Jadi, jika Anda tidak bisa pergi ke gereja, ingat, Anda masih bisa menyembah Tuhan. Di mana saja dan kapan saja. Agama yang lain, tidak bisa beribadah. Itulah mengapa mereka protes. Anda dan saya tidak perlu protes. Kita lebih lagi menyembah Tuhan selama masa corona ini. Ini bukan sekali seminggu. Sekarang ingatlah bahwa Anda bisa menyembah Tuhan di mana saja karena Allah bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan, karena telah menjadikanku sebuah tempat di mana aku bisa menyembah-Mu di mana saja aku berada. Biarlah Tuhan memberkati Anda untuk memahami bahwa Anda tidak perlu pergi ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Itu baik pergi ke gereja, itu tradisi, baik sekali. Tetapi apakah Anda tahu apa yang lebih baik? Menyembah Tuhan di mana saja, kapan saja, setiap saat. Tuhan memberkati. Biarlah ini menjadi pelajaran yang terbaik bagi Anda sebagai orang Kristen yang telah percaya kepada Yesus sebagai juru selamat Anda. Percayalah kepadanya, maka Anda telah menerimanya ke dalam hati Anda. Tuhan memberkati.